Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bina, tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa teman-temannya hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa telah selesai. Oke, terima kasih Bina. Ada yang hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah ya, Bina sudah bisa bergabung lagi dengan kita, kemudian Aji juga sudah bisa bergabung lagi dengan kita. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul lagi bersama-sama. Tapi tunggu dulu, kalau sekarang hadir semua ya, kalau sekarang hadir semua ini kok ada dua bangku yang masih kosong? Siapa yang belum masuk ini? Modesta sama Pandu. Ya sudah, nanti kita tunggu ya. Kayaknya masih kantin ya? Iya Pak. Ya kita tunggu gitu. Sambil berjalan pembacaan kita tunggu. Kalau nanti lewat dari 5 menit belum masuk, ya nanti kita proses seperti kita tanyakan ke guru BK dan ke kesiswaan. Oke, sebelum kita mulai belajar biologi, coba kalian cek kanan kiri kalian masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, silakan sampahnya dibuang dulu di tempat sampah, gitu ya. Kalau bajunya belum rapi, silakan dirapikan dulu. Cek kerapian bajunya. Kalau belum rapi, silakan dimasukkan dulu bajunya ya, dirapikan. Sudah ya, sudah rapi semua ya. Baik, sudah siap belajar biologi dengan Pak Budi? Siap. Oke, good. Bapak punya tepuk dulu ini, tepuk semangat supaya kalian lebih semangat lagi belajar biologinya. Karena sudah siap, kita harus lebih semangat lagi belajar biologinya. Tepuknya tepuk semangat, ya. Nanti ikuti arahan Bapak, silakan nanti diikuti arahan Bapak, tepuk semangatnya ya. Bapak contohkan dulu, tepuk semangat, semangat, gitu ya. Nah ini agak hampir mirip seperti yang pertemuan pertama kita kemarin gitu ya, waktu tepuk semangat itu, tapi ini ada modifikasinya. Jadi tingkat semangat. Yuk kita coba praktekkan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita semangat semua. Baik, masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita minggu lalu? Masih Pak. Masih, bagus. Minggu lalu kita sudah belajar apa saja? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Belajar peranan virus dalam kehidupan. Coba siapa lagi yang bisa menyebutkan peranan virus dalam kehidupan itu apa saja? Saya Pak. Ya, Helena. Peran virus ada dua Pak. Ada yang merugikan dan menguntungkan. Ada yang merugikan dan menguntungkan. Sekarang coba Bapak tanya, siapa yang bisa menyebutkan peranan virus yang merugikan? Saya Pak. Ya, Erlis, silakan Erlis. Peran yang merugikan pada virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan. Oke, tepat sekali. Peran virus yang merugikan itu bisa menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bapak tanya lagi, peran virus yang merugikan pada manusia, siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Saya Pak. Ya, silakan. Bisa. Ada penyakit tetes air yang disebabkan oleh virus Varicella zoster Varicella virus. zoster. Ada penyakit campak yang disebabkan oleh virus. Ada penyakit herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex, HSV Smith 1 dan HSV Min 2. Ada penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Oke, itu beberapa virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan Bapak tanya lagi nih, coba siapa di antara kalian yang masih ingat ya peran virus yang merugikan yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan? Saya Pak. Elis, ya silakan. Ada penyakit kuku dan mulut pada ternak yang disebabkan oleh Aftovirus. Ya. Ada penyakit rabies yang disebabkan oleh Rhabdovirus. Ya, oke. Terus siapa yang bisa menyebutkan peran virus yang merugikan yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan? Ya Pak.
Wayan, ya coba Wayan. Ada penyakit mosaik yang menyerang tanaman tembakau Pak. Ya. Penyebabnya adalah virus TMP, tembakau virus. Terus ada penyakit turo Pak, penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Penyebabnya adalah virus turo dari kelompok Homofoiden. Penyebaran virus turo terjadi melalui perantara serangga yaitu weren coklat dan weren hijau Pak. Oke, thank you. Wayan, ya itu tadi beberapa peran yang merugikan ya dari virus. Coba sekarang Bapak tanya lagi nih, pertanyaan Bapak yang terakhir nih. Tentang pelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan? Ya Pak. Ya, Wayan lagi ke Wayan, bukan Wayan. Peran virus yang menguntungkan yaitu untuk pembuatan vaksin protein digunakan dalam vaksin. rekayasa genetika. Ya. Misalnya untuk terapi gen, pengobatan secara biologis Ya. yaitu dengan melangkah atau membunuh bakteri jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Pemberantasan hama tanaman misalnya Bacillus yang digunakan untuk biopestisida produksi interferon. Oke, terima kasih. Oke. Pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari jangan dilupakan ya anak-anak ya. Nah, kita harus tetap semangat menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan kita untuk menuju surga. Seperti apa yang disampaikan oleh hadis riwayat Muslim ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi dalam belajar kita harus bersungguh-sungguh, harus semangat untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak terlambat. Dari mana? Desa sama Pandu? Dari kantin Pak. Dari kantin? Iya. Jam segini kok baru masuk dari kantin? Kenapa? Tadi lagi makan Pak terus udah baru masuk jadi habis nasi dulu. Oh, berarti pas bel masuk kalian masih makan? Iya. Apa? Pandu? Corona? Corona? Enggak deh, gue cuma bersin biasa doang. Ah masa? Iya serius. Biasa bersin biasa corona jangan. Biasa Pak. Kenapa sakit? Iya Pak. Lagi dulu demam. Oke, sini dulu. Nah, depan dulu sini. Nah, jalur dulu. Kasih serat. Oke. Pandu sudah vaksin? Udah. Desa sudah vaksin? Udah. Yang lain sudah vaksin semua? Sudah. Pandu vaksin sudah sampai tahap berapa? Tahap 2. Desa? Tahap 2. Yang lain sudah sampai tahap berapa? 2. Sudah sampai tahap 2 ya. Pandu vaksinnya kemarin pakai jenis vaksin apa Pandu? Moderna Pak. Moderna. Kalau Desa? Sinovac Pak. Sinovac. Yang lain pakai jenis vaksin apa? AstraZeneca ya, vaksin AstraZeneca. Ada Moderna, ada Sinovac, ada AstraZeneca. Kalau kemarin sudah vaksin, masih ingat nggak Pandu rasanya? Habis divaksin itu gimana? Setelah 1 hari vaksin terus demam Pak. Demam. Iya. Kalau ini Desa? Sama Pak. Panas. Sama. Yang lain rasanya kalau setelah divaksin gimana? Sama. Ya, sama. Kurang lebihnya sama ya. Sebelum Pandu sama Distarduk, Bapak mau tanya ke teman-temannya yang lain. Kira-kira kalau kita sudah vaksin tadi itu, kita masih bisa terkena penyakit yang sama seperti corona itu enggak? Ada yang bisa jawab? Ya, coba kali. Bisa Pak, kalau pas imun kita rendah. Kalau pas imun kita rendah bisa terkena penyakit yang sama ya, walaupun sudah divaksin ya. Oke. Kira-kira kalian ada yang tahu tidak upaya apa yang dapat kita lakukan supaya kita itu terhindar dari corona? Ya, silakan. Ada 5M Pak, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, 5M. Nah, jadi itu ya, jadi upaya-upaya yang disampaikan oleh Gendis tadi itu harus selalu kita terapkan. Seperti yang disampaikan oleh si Galih tadi juga, bahwa walaupun kita sudah vaksin itu kalau sistem imun kita turun, kita masih bisa terkena corona. Nah, jadi Desta besok lagi kalau bersin tolong ditutup ya. Nah, silakan sekarang boleh duduk, tapi yang perlu diperhatikan lagi kalau sudah jam masuk silakan kalian masuk ya, jangan nunggu sampai selesai makan dulu. Nah, nanti makannya bisa ditunda nanti lagi gitu. Pas istirahat kedua, kalau tidak nanti Bapak akan coba proses ke BK dan ke kesiswaan karena kalian telatnya sudah sampai lebih dari 5 menit. Silakan boleh duduk ke bangunnya masing-masing.
Hari ini kita akan belajar tentang upaya pencegahan penyebaran virus. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama nanti kalian mampu menyimpulkan upaya pencegahan virus yang dengan baik. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu merancang poster edukasi tentang bahaya dan upaya pencegahan penyebaran virus HIV serta COVID-19. Setelah kalian mampu merancang, nanti kalian mampu membuat poster edukasinya. Kemudian tujuan kita yang terakhir, kalian nanti setelah mampu membuat poster itu kalian publikasikan posternya atau kalian kampanyekan poster yang sudah dibuat tadi ya terkait dengan bahaya dan upaya pencegahan dari virus HIV dan corona di media sosial kalian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, adapun nanti di dalam pembelajaran kita hari ini penilaian yang akan Bapak nilai itu ada 3 penilaian. Yang pertama nanti penilaian pengetahuan, nanti di ujung kita ada post test. Kemudian penilaian keterampilan yaitu berupa produk yang kalian hasilkan dari proyek itu tadi. Nah, produknya nanti poster edukasinya itu yang akan Bapak nilai di keterampilannya ini. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah penilaian sikap. Itu beberapa penilaian yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menyusun proyek, coba kalian perhatikan gambar yang Bapak sajikan di slide PowerPoint di depan ini. Ya, coba kalian perhatikan infografis dulu. Perhatikan dulu dengan seksama infografisnya. Nah, sudah ya, sudah perhatikan dengan baik. Apa yang dapat kalian simpulkan dari infografis yang Bapak sampaikan ini? Coba ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Ya, Anis. Kesimpulan dari HIV/AIDS berdasarkan data yang diperoleh UNAIDS pada tahun 2019 adalah 38 juta jiwa hidup dengan HIV, 1,7 juta jiwa interaksi baru HIV, dan 690.000 jiwa meninggal akibat AIDS. Oke, jadi kesimpulannya 38 juta jiwa itu hidup dengan HIV pada saat ini. Data yang disampaikan oleh UNAIDS pada tahun 2019 itu kesimpulan yang disampaikan oleh Elisa. Kemudian ada yang bisa menjelaskan menurut pendapat kalian peran virus seperti apa yang bisa kalian dapatkan dari infografis ini? Ya Pak. Ya, Elis, silakan Elis. Perannya sangat merugikan karena menyebabkan kematian sampai dengan 1,7 juta jiwa di dunia. Oke, berarti HIV itu memiliki peran yang merugikan ya berdasarkan infografis yang sudah Bapak tampilkan di depan ini. Karena bisa menyebabkan kematian pada manusia sampai 1,7 juta jiwa yang sudah terinfeksi oleh virus HIV. Nah, pertanyaan Bapak yang terakhir, upaya apa yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk mengurangi atau menurunkan kasus daripada infeksi virus HIV? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Pak. Ya, Helena. Melakukan kampanye tentang bahaya dan upaya pencegahan HIV atau AIDS, Pak. Oke, melakukan kampanye. Nah, itu juga yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan melakukan kampanye tentang bahaya dan upaya pencegahan dari berbagai macam virus. Nah, untuk itu langkah kita yang pertama, nanti Bapak akan coba bagian LKPD ya. Bapak akan bagian LKPD. LKPD-nya nanti sebelum Bapak bagikan, kalian coba lihat pembagian kelompoknya dulu. Ini adalah pembagian kelompok sama seperti kelompok yang kemarin, sudah pembagian kelompok Bapak bagi secara heterogen. Nah, laki-laki perempuan sudah Bapak bagi secara heterogen. Nah, silakan sekarang kalian berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan Bapak jelaskan lagi untuk mekanisme atau tahapan yang selanjutnya. Silakan berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 itu 4 wajib. Sudah untuk kelompok yang masing-masing? Sudah ya? Kembali fokus. Setelah kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing, Bapak akan bagikan LKPD. Ya, akan Bapak bagikan LKPD. Setelah Bapak bagikan LKPD nanti Bapak terangkan.
Setiap kelompok sudah ketemu KPD? Ya, baik. Coba nanti dibaca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya. Ya, baca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya. Diharapkan nanti kalian harus bekerja sama antara anggota kelompok satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di dalam LKPD nanti ada link video pembelajaran yang dapat kalian akses menggunakan QR code. Kalian bisa scan menggunakan QR code untuk menonton video pembelajaran dan membantu kalian dalam menyelesaikan proyek yang akan kalian laksanakan hari ini. Kemudian nanti silahkan ditanyakan apabila dalam pengerjaan LKPD ada yang kurang dipahami. Nah, tugas kalian hari ini dengan kelompok kalian masing-masing ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tugas kalian yang pertama, silakan kalian merancang sebuah proyek. Proyeknya berupa apa? Berupa poster edukasi tentang bahaya dan upaya pencegahan virus HIV dan coronavirus ya secara berkelompok. Kemudian silakan kalian perhatikan bagaimana kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam pembuatan poster yang baik dan benar. Nah, Bapak akan coba tampilkan beberapa contoh poster tentang bahaya dan upaya pencegahan virus HIV dan corona. Coba kalian perhatikan, ini adalah beberapa contoh. Sebelum beberapa contoh ini coba kalian lihat kaidahnya dulu. Ini adalah kaidah-kaidah dalam pembuatan poster yang baik dan benar. Jadi dalam membuat poster itu tidak sembarangan, ada kaidah-kaidahnya. Pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Dua, apa? Bahasa yang digunakan dalam poster mudah dipahami dan diingat pembaca. Kemudian yang ketiga, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi isi posternya. Kemudian poster itu dilengkapi dengan gambar, foto atau ilustrasi yang menarik. Pemilihan warna tulisan dan pilihan warna backgroundnya juga harus diperhatikan. Gitu. Kalau mau dicetak nanti posternya itu harus memilih bahan yang tidak mudah sobek. Nah, tempat pemasangannya juga harus strategis. Nah, berhubung proyek kita ini adalah poster edukatif yang digital, maka nanti untuk bahan posternya itu kita menggunakan digital. Nah, untuk strategi pemasangan poster kita itu kita menggunakan media sosial masing-masing. Boleh nanti menggunakan Instagram, boleh nanti dipublikasikan dan dikampanyekan menggunakan Facebook. Ya, kalau ada yang punya Instagram silakan pakai Instagram, kalau tidak punya Instagram boleh menggunakan Facebook. Kemudian di dalam kalian membuat poster itu nanti ada komponen-komponen yang Bapak nilai mulai dari awal perencanaan ini ya, sampai nanti proses pelaksanaannya hingga akhir kalian menghasilkan suatu produk berupa poster. Yang pertama di tahap persiapan ini nanti yang akan Bapak nilai di sini adalah pencarian dan penemuan idenya. Ide yang kalian mau ajukan itu posternya seperti apa? Alat dan bahannya dari mana? Kemudian tema yang kalian ambil sesuai tidak dengan pembelajaran kita minggu lalu. Setelah itu proses pelaksanaannya dalam membuatnya tekniknya seperti apa? Mengikuti petunjuk atau tidak? Ya, menyajikan karya di media sosial atau tidak selama proses pelaksanaan kalian membuat produk tersebut. Terakhir dari hasil posternya nanti akan Bapak nilai, produknya akan Bapak nilai. Kesesuaian temanya seperti apa, kebenarannya seperti apa, kreativitasnya kalian bagaimana, originalitasnya, artinya kalian tidak menjiplak dari karya orang lain, ya, original. Kemudian bahasanya mudah dipahami atau tidak, kombinasinya dengan gambar, dan yang terakhir adalah yang Bapak nilai komponennya yang mendapatkan like dan komen terbanyak itu tentunya akan mendapatkan skor yang paling tinggi, yaitu skor yang baik. Itu beberapa penilaian yang akan Bapak lakukan dari awal persiapan sampai akhir nanti ada produknya. Silakan dicermati ya, silakan dicermati agar kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi kami bisa. Saya coba lihat ini beberapa contoh poster yang sudah jadi terkait dengan poster kampanye bahaya dan upaya pencegahan dari virus. Di sini ada satu contoh poster terkait dengan upaya pencegahan dari COVID-19, dan yang kedua adalah upaya pencegahan dari HIV dan AIDS. Kurang lebihnya poster yang menarik
dan baik dan benar itu seperti ini. Nah, nanti silakan gunakan kreativitas kalian, ya, gunakan kemampuan kalian masing-masing, silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk merancang sebuah poster tersebut. Setelah kalian menemukan, ya, oh ya, ini yang tidak kalah penting. Bapak berikan kalian pilihan tema poster. Ada virus HIV, ada virus corona, ada virus Ebola, dan ada virus cacar monyet. Silakan masing-masing kelompok bebas memilih poster yang mana, tema poster yang mana yang mau diambil. Silakan kalau misalnya kelompok 1 mau ambil corona boleh, kelompok 2 mau ambil Ebola boleh, kelompok 3 mau ambil virus cacar monyet boleh, kelompok 4 mau ambil virus HIV juga boleh. Silakan. Ini Bapak diferensiasikan untuk pemilihan tema posternya sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa ya? Silakan ditentukan temanya yang mau diambil apa. Diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Setelah itu silakan tuliskan rancangannya di LKPD. Setelah dituliskan rancangan di LKPD, nanti kita presentasikan. Setelah presentasi rancangannya, baru kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Bapak beri waktu kalian untuk merancang poster di LKPD kalian, ya, itu dalam kurun waktu 15 menit. Ya, 15 menit. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan mulai bekerja dari sekarang untuk merancang sebuah poster. Bapak beri waktu 15 menit. Media sosial. Apanya? Kan kampanye melalui aplikasi. Ya, aplikasi apa? Instagram, Facebook? IG. Udah. Rencangannya mana? Ya udah di ini aja. Kurang gimana? Ya udah. Sudah selesai ya waktu untuk membuat rancangan proyeknya. Sekarang ya, terima kasih. Sekarang saatnya kita presentasikan hasil rancangan kalian masing-masing dari masing-masing kelompok. Kita mulai coba lihat dulu rancangan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 disampaikan rancangan untuk proyeknya. Ya, silakan. Rancangan proyek dari kelompok 1, tema virus HIV. Ide kami mendapatkan ini dari Google. Bahan dan alat yang digunakan adalah bahan gambar digital yang berkaitan dengan tema virus HIV yang didapatkan dari Pinterest dan Google. Alat HP, teknik pembuatan menggunakan aplikasi Canva. Menyajikan hasil karya di Instagram. Materi tentang virus HIV didapatkan dari Google. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan rancangan untuk proyeknya ke depan. Ya, tadi salah satu sumber untuk pencariannya itu dari Google ya idenya. Kemudian nanti untuk yang bagian bahan-bahannya menggunakan dari Instagram ya. Kemudian aplikasinya yang digunakan tadi Canva. Oke, sekarang kita coba lihat rancangan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memaparkan rancangan proyeknya. Hasil rancangan dari virus Ebola adalah pencariannya dari Google dengan bahannya gambar digital yang berkaitan dengan tema virus Ebola dari Google. Alatnya adalah menggunakan HP. Sudah, itu saja rancangannya? Oke. Pemilihan temanya tadi memilih tema virus
Ebola ya untuk kelompok 2. Kemudian nanti bahan-bahannya didapatkan dari Google, kemudian menggunakan HP untuk desainnya. Seperti itu. Kemudian aplikasi yang digunakan tadi untuk ngeditnya menggunakan aplikasi Canva juga. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang ke kelompok 3. Silakan disampaikan rancangan untuk membuat produknya. Kami dari kelompok 3 akan membuat poster tentang tema virus cacar monyet. Kami mendapatkan ide dari Google. Alat dan bahan yang kami gunakan ada HP, bahannya ada gambar-gambar kita yang berkaitan dengan tema virus cacar monyet yang didapatkan dari Google. Teknik pembuatan menggunakan aplikasi Canva, kampanye melalui aplikasi Instagram. Materi virus cacar monyet didapatkan dari Google setiap presentasi dari kelompok. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan rancangan tentang proyeknya. Pilihan virusnya adalah virus cacar monyet. Ya, menggunakan HP untuk alatnya, bahannya didapatkan dari Google. Kemudian nanti untuk pengeditannya menggunakan aplikasi Canva juga ya. Kemudian publikasinya nanti akan menggunakan Instagram. Bahan-bahan yang terkait materi virusnya itu didapatkan dari Google. Sekarang penyajian dari rancangan proyek kelompok terakhir dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan poster virus corona. Tema poster tentang virus corona dan ide ini dapat dari Instagram. Bahan dan alat pembuatan poster, bahannya gambar digital yang berkaitan dengan tema virus yang didapatkan dari Google. Alatnya HP. Teknik pembuatan menggunakan aplikasi Canva. Menyajikan hasil karya di aplikasi Instagram, media sosial. Materi tentang virus corona didapatkan dari Google. Oke, kelompok terakhir adalah terkait dengan virus corona. Idenya didapatkan dari Google, pembuatannya menggunakan aplikasi Canva, alatnya menggunakan handphone, kemudian strategi nanti untuk kampanye menggunakan aplikasi Instagram. Seperti itu ya. Semua sudah memaparkan rancangan proyeknya. Sekarang kita tiba ke tahap selanjutnya, yaitu untuk menyepakati atau menyusun jadwal. Karena tadi kalian sudah punya rancangan untuk membuat suatu produk, ya. Produk itu harus kita kesepakati bersama. Mau kita kumpulkan kapan? Kemudian mau kita publikasikan kapan dan mau kita presentasikan kapan hasilnya. Seperti itu harus kita sepakati semua bersama-sama jadwalnya. Maka dari itu, tahap kita selanjutnya hari ini adalah menyusun jadwal. Kita coba diskusikan bersama-sama kesepakatan dari kalian dan kesepakatan kita bersama ya. Kita mulai dari merancang desain secara manual. Rancangan desain secara manual ini itu kita kerjakan di hari ke berapa? Hari ke 1 ya. Hari pertama merancang desain secara manual. Itu di hari pertama. Merancang desain manual di hari ke 1. Kemudian merancang desain menggunakan program Canva atau program Android lainnya juga akan kita lakukan di hari ini, yaitu hari pertama. Seperti itu ya. Setuju semua ya? Oke, merancang desainnya. Merancang desain menggunakan program Canva atau lainnya, itu di hari ke 1 juga. Kemudian membuat poster digitalnya. Membuat poster digitalnya juga kita buat hari ini juga ya. Oke, hari ini setuju? Sepakat? Untuk membuat poster digitalnya hari ini juga. Membuat poster digitalnya. Membuat poster digital di hari ke 1 juga. Kemudian untuk pameran dan publikasi, ini publikasinya kalian publikasikan di media sosial. Setelah kalian membuat hari ini, kalau nanti tidak selesai begitu hari ini, maka akan dilanjutkan nanti di rumah ya dengan kelompoknya, nanti sambil Bapak pantau prosesnya gitu kan, proses pemantauannya nanti Bapak akan lihat hasilnya di sosial media yang akan kalian upload hasilnya itu. Jadi untuk
tahap yang kelima yang publikasi itu di hari keberapa? Maunya hari keberapa? Kita sepakati karena minggu depan kita harus presentasi dari hasil produk kalian. Berarti hari ke? Hari kedua besok siap? Sudah jadi? Ketiga. Kalau cepat atau tidak? Kalau cepat. Kita sepakat di hari ketiga. Hari Ketiga untuk publikasi. Publikasi hari ketiga. Kemudian presentasinya berarti di hari ke-7 atau minggu depan. Sepakat semua dengan jadwal yang sudah kita susun ini? deadline-nya untuk mempublikasi adalah hari ke-3. Presentasinya hari ke-7. Besok hari ketiga itu harus sudah siap. Nanti linknya silakan dituliskan di LKPD, nanti dikasih tahu atau diberitahukan ke Bapak. Nanti setelah itu minggu depan kita presentasi terkait dengan hasil dari produk kalian seperti itu. Setuju semua ya? Sepakat ya? Oke. Ini coba rancangannya tadi.
produknya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kalian nanti publikasikan produk poster yang kalian buat di media sosial sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat tadi di awal. Kalau mau dipublikasikan atau dikampanyekan ke Facebook, silakan dikampanyekan ke Facebook. Kemudian kalau mau dikampanyekan di Instagram, silakan dikampanyekan di Instagram. Ingat, tadi ada salah satu komponen penilaiannya, yaitu siapa yang mendapatkan like dan komen terbanyak itu akan mendapatkan poin 3 di bagian yang hasil dari produknya tadi, selain kriteria-kriteria yang lain. Jadi silakan kalian share link kalian itu ke teman-teman kalian untuk like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya. Silakan dicantumkan dulu di LKPD ya, nanti linknya, uploadnya silakan diupload dulu. Setelah itu dicantumkan di LKPD untuk link dari produk kalian gitu. Setelah nanti dicantumkan linknya, nih kita akan Bapak nilai produk dari kalian. Nah, penilaian tadi sudah saya sampaikan di awal. Silakan diupload dulu, ditulis linknya di LKPD. Setelah itu nanti LKPD-nya dikumpulkan. Akan Bapak pantau hasilnya seperti apa, langsung nanti akan Bapak nilai untuk produknya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan diupload dan dituliskan di LKPD linknya. Waktunya 3 menit saja. Silakan diupload. Jangan lupa tag, kalau Instagram ya silakan tag di akun SMA Negeri 1 Penawartama. Kalau di Facebook juga di tag di akun SMA Negeri 1 Penawartama agar saya mudah nanti untuk menilainya. Jadi diupload di sosial media, di tag di akun SMA Negeri 1 Penawartama, atau di tag juga di akun Bapak juga boleh ya, di akun Facebook Bapak dan di akun Instagram Bapak. Nanti akan Bapak cek hasilnya seperti apa dan Bapak nilai. Jangan lupa di tag. Linknya kalau sudah diupload, linknya dituliskan di LKPD. Silakan dituliskan dulu di LKPD. Link hasil publikasinya silakan dikumpulkan di LKPD. Dituliskan di LKPD. Sudah selesai ya? Sudah? Oke, kalau sudah untuk tahap selanjutnya yaitu kita tentang evaluasi pengalaman. Pada tahap evaluasi pengalaman ini nanti kalian akan presentasi. Akan tetapi karena kita keterbatasan waktu hari ini, maka untuk presentasi dari karya kalian atau produk yang sudah kalian buat itu akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya ya, di minggu depan. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik kelompoknya masing-masing. Siapkan pembagian tugasnya, siapa yang jadi moderator, notulen dan pematerinya. Produknya juga nanti silakan disiapkan, nanti akan Bapak tampilkan di depan, terus kemudian kalian presentasi. Seperti itu. Paham ya? Paham? Oke, kalau sudah paham, hari ini cukup sekian dulu pembelajaran kita. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Baik. Karena langkah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan presentasi akan kita lakukan di minggu depan. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Kita akan coba refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kalian lakukan hari ini, silakan kalian isi refleksinya di LKPD halaman paling belakang ya. Silakan diisi ya atau tidak. Apakah kalian sudah mampu menyimpulkan upaya pencegahan penyebaran dari virus? Apakah kalian sudah mampu merancang produknya? Apakah kalian sudah mampu membuat produknya? Silakan diisi refleksinya di LKPD halaman terakhir. Sudah diisi? Sudah. Kalau sudah, saatnya kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, anak-anakku semua, ya tetap semangat belajar. Coba siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini?
Siapa yang bisa menyimpulkan? Desta, silakan Desta, disimpulkan Desta. Kesimpulan kita. Coba silakan berdiri Desta. Ya, menghadap ke teman-temannya Desta. Silakan yang lain diperhatikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang akan disampaikan oleh Modesta. Jadi hasil kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu upaya pencegahan penyebaran virus. Seperti contohnya yang pertama vaksinasi, yang kedua penerapan pola hidup sehat, yang ketiga sering mencuci tangan, yang keempat menjauhi penderita yang mengalami penyakit yang mudah menular, yang melalui kontak seperti cacar, campak, dan flu. Yang kelima mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang keenam menghindari kontak dengan binatang liar. Dan yang ketujuh sosialisasi atau kampanye tentang bahayanya virus. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Desta. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Desta? Setuju. Oke, kita beri aplaus bersama-sama. Oke. Jadi itu beberapa kesimpulan sudah kita pelajari hari ini. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyebaran ya daripada virus. Salah satunya itu adalah menerapkan pola hidup sehat, vaksinasi, menjaga pola makan gitu kan. Makan makanan yang bergizi hingga kita harus melakukan sosialisasi atau kampanye tentang bahayanya suatu virus. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Dikumpulkan LKPD-nya. Setelah ini kita post test. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah dikumpulkan semua ya LKPD-nya. Sekarang masukkan handphonenya masing-masing, bukunya dimasukkan ke laci. Ya, handphone dimasukkan ke laci, kemudian buku cetaknya, buku tulisnya dimasukkan ke laci. Keluarkan kertas 1 lembar dan alat tulisnya ya. Keluarkan kertas 1 lembar dan alat tulisnya. Kita post test terlebih dahulu. Kita post test terlebih dahulu. Ya, silakan keluarkan kertas 1 lembar, kita post test. Tulis identitas ya, harap diperhatikan. Tulis identitasnya, nama, kelas, sama mata pelajarannya. Waktu mengerjakan post test adalah 5 menit. Silakan disiapkan. Sudah siap semua belum? Ya, silakan. Yang belum siap segera disiapkan. Sudah? Siap? Siap ya? Kita mulai post testnya hari ini. Nomor 1. Dikerjakan masing-masing. Jangan contekan. Ya. Nomor 2. Ya, silakan dikerjakan.
3. Ya, waktu kita hanya 5 menit. Dikerjakan sebaik mungkin. Empat. Soal terakhir. Elis sudah selesai? Time is up, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ya, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Waktu sudah habis, ya. Tidak boleh diskusi, tidak boleh. Silakan dikumpulkan hasilnya. Sudah semua ya? Sudah. Oke. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, saya ingatkan sekali lagi, kita akan presentasi dari hasil atau produk yang sudah kalian buat tadi. Silakan nanti dipersiapkan dengan baik, dipresentasikan. Untuk kelompok lain yang nanti jatahnya belum presentasi, memperhatikan dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik atau bahasan yang disajikan oleh kelompok yang presentasi nantinya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan, karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka kita tutup kembali dengan doa. Silakan Binar, ketua kelas, untuk dapat menutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Amin, terima kasih Binar. Baik, tiba kita di penghujung pembelajaran. Bapak sampaikan kita harus tetap semangat belajar ya, agar kita itu bisa menuju ke surga, karena belajar itu menuntut ilmu, itu adalah salah satu jalan menuju surga, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.